Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Hari ini kita udah ada di salah satu kampung adat di Jawa Barat, tepatnya di Garut, yaitu di Kampung Pulau. Yuk, kita langsung masuk aja. Nah, sekarang kita udah ada di Kampung Pulau-nya nih. Sekarang mending kita tanya-tanyain penduduk aslinya sini yuk. Ayo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami dari SMA Al Jasita Budi Parahyangan. Perkenalkan, nama saya Nela Najita Jaradaka dan teman saya Sakira Andini dan teman satu lagi saya Yunika Putih dan kameramen Tenanya Olga. Kami di sini akan menanyakan tentang seputar Kampung Pulau ini. Boleh silakan. Mau apa saja? Jadi saya tuh waktu itu pernah lihat-lihat di Google dan saya kayak tertarik sama salah satu yang menyebutkan bahwa Kampung Pulau itu maksimal hanya boleh 26 penduduk, dan itu sebenarnya apakah benar hanya boleh 26 penduduk, dan kalau iya kenapa Oke. tidak boleh lebih? Nah, kebetulan kalau permasalahan di Google tersebut itu ada kesalahan sebetulnya. Nggak tahun berapa ya. Karena kalau yang di Kampung Pulau ini yang benarnya yang tidak boleh lebih itu kepala keluarganya. Kebetulan di Kampung Pulau ini tidak boleh lebih dari 6 kepala keluarga dan rumahnya harus 6. Dan jumlah bangunan pokoknya 7 bangunan. Nah, kebetulan kalau sekarang itu jumlah penduduknya hanya 21 orang, 11 laki-laki dan 10 perempuan. Seperti itu ya. Nah, ini yang intinya kalau tadi kenapa di sini tidak boleh lebih dari 6 keluarga ya. Karena bangunan di sini itu simbol dari keturunan Arif Muhammad ini, mensimbolkan anak-anak beliau. Kebetulan beliau itu punya 7 anak. 1 anak laki-laki dilambangkan satu masjid seperti ini, dan 6 anak perempuan dilambangkan dengan 6 rumah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, jadi setiap rumah itu dihuni oleh 1 kepala keluarga. Tapi kalau jumlahnya yang menempati itu bebas, mau berapa gitu ya. Penting sebelum menikah itu boleh tinggal di sini. Seperti itu ya. Di pelurusan dari Google, lebih Google seperti itu. Baik, kalau biar lebih jelas, kita sambil ngobrolnya, sambil lihat sini ya. Yuk. Boleh Pak? Ya, mau nanya apa lagi sekarang? Selanjutnya, kenapa sih di upacara adat mereka itu ada tentang memandikan benda pusaka? Nah, ini memandikan benda pusaka merupakan salah satu tradisi masyarakat Kampung Pulau, yaitu setiap tanggal 14 Mulut. Jadi seluruh benda pusaka sepeninggal Arif Muhammad, atau juga mereka mempunyai warisan pusaka-pusaka, itu dimandikan setiap tanggal 14 Maulid dan dipimpin oleh Pak Kuncen atau Wakil Kuncen, disentralisasi di salah satu rumah. Nah, ini bisa diikuti oleh masyarakat Kampung Pulau dan oleh orang luar seperti itu. Terus saya juga melihat kalau di Google itu kayak banyak larangan-larangan tentang kampung ini. Nah, selain larangan yang tertulis itu, apakah ada lagi larangan-larangan? Nah, sebetulnya larangan-larangan ini yang tertulis hanya 5 ya. Tapi ini banyak larangan-larangan sebetulnya. Tapi akibat jadikan objek perwisata, sudah boleh masuk objek para wisatawan ya, itu udah sedikit luntur. Contohnya, kalau ke sini dulu di depan sana, masuk ke sini itu karena kawasan sangat disakralkan, jadi kita itu harus dalam keadaan suci bersih, berwudu ya, karena ada kolam di sana dulu itu. Nah, jalan ke sini tidak boleh lenggang, tidak boleh ngomong sembarangan, tidak boleh mudah sembarangan, tidak boleh pakai alas kaki, tidak boleh pakai payung, tidak boleh bersiul. Ini ada tata krama memasuki kawasan Kampung Pulau tempo dulu. Tapi setelah sekarang itu sudah tidak dilaksanakan lagi karena tergerus zaman lah. Tapi ada segelintir masyarakat masih mempertahankan. Terus kalau misalnya ada yang melanggar, apakah ada konsekuensinya? Nah, kalau melanggar yang tadi yang patah-patah ya, beda dengan hal yang lain itu karena udah lama ditinggalkan itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau yang sifatnya fundamental, misalkan di sini rumah harus tetap memanjang, tidak boleh berprisma. Jadi apabila ada yang melanggarnya, ini takut katulah kata orang Sunda, takut ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Jadi takut celaka dan sebagainya. Itu biasanya. Jadi dari dalam diri kita. Jadi hukumannya itu hukuman dari nurani kita kalau melanggar itu ya. Tapi tidak ada hukuman secara fisik sebetulnya. Seperti itu ya. Jadi
Jadi dari keyakinan kita. Jadi kalau kita melanggar pasti akan kena musibah. Karena kalau kita bisa diyakinkan segala sesuatu pasti akan terjadi. Untuk upacara adat atau tradisinya sendiri itu apakah ada yang masih dilakukan sampai saat ini gitu Kak? Iya, yang tadi tradisi misalkan menyambut awal bulan Maulid, ngariung mulut. Nah, misalnya menyambut bulan Maulid dengan bawa kasar bisa dilaksanakan di masjid. Itu pada subuh. Nah, kalau ini misalkan ngariung mulut biasa di rumah Pak Kuncen. Nah, wakil Kuncen. Terus kalau memandikan benda pusaka itu dilaksanakan di rumah Pak Kuncen atau wakil Kuncen. Itu secara periodik terus dilaksanakan. Terus apabila ada kegiatan inti yang berkaitan dengan lingkaran kehidupan manusia, di sini ada acara seremonialnya seperti itu. Apa ada maksud tertentu tentang 6 buah rumah adat yang saling berhadapan? Nah, ini maksud 6 rumah saling berhadapan, terus juga masjid diletakkan sebelah barat. Ini maknanya ya. Rumah berhadapan itu saling mengayomi dan saling melindungi satu sama lainnya, gitu. Sama keluarga, apakah dia makan atau tidak, apakah dia aman atau tidak. Jadi harus saling melindungi, saling menjaga. Cik orang sudah mah ngajaga jeung ngariksa dulur sorangan gitulah. Jadi saling mengayomi, saling melindungi baik fisik maupun mental, termasuk untuk kebutuhannya seperti itu. Nah, kalau ini makam siapa Pak? Nah, ini makam Mbah Dalam Arif Muhammad yang tadi keturunan Kampung Pulau itu. Terus kenapa berbeda daripada yang biasanya? Nah, ini kebetulan batu nisan di sini dimiringkan ke tengah. Nah, ini filosofinya adalah pasapannya ilmu padi semakin bersih, semakin merunduk. Terus kenapa harus ditempatkan dengan bersebelahan dengan candi? Nah, ini kalau penempatan antara Candi Cangkuang dengan makam Arif Muhammad ini cuma kebetulan saja akibat tadi ditemukannya fondasi, dan ini merupakan melambangkan kebinekaan sekarang itu. Nah guys, sekarang kita ada di Candi Cangkuang. Apakah ada asal-usul Candi Cangkuang dibuat Pak? Oke, Candi Cangkuang ini merupakan peninggalan agama Hindu abad 8. Nah, candi ini ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966, ditemukan oleh Bapak Dr. Uka Chandra Sasmita. Nah, beliau seorang ahli arkeologi Islam. Nah, itu dari petunjuk dari Belanda. Di dalam Belanda disebutkan bahwa di Cangkuang itu ada sebuah peristiwa makam kuno Arif Muhammad. Tidak menyebutkan candi. Nah, dari situ beliau ingin melakukan proses penelitian dan penggalian. Sehingga tahun 1978 dilakukan proses penelitian penggalian. Nah, pada saat proses penelitian penggalian, ternyata di samping makam temukan fondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4 meter. Dan saat itu juga berpuing-puing misalkan dikumpulkan. Ternyata yang terkumpul kurang lebih hanya 40%. Tapi dari 40% itu dapat mewakili dari keseluruh bagian dari bangunan candi. Sehingga memudahkan kalau suatu saat candi ini kan keluar kembali. Sehingga ceritalah tahun 1974 sampai 1976 candi ini sudah. Tadi aslinya 40%, yang 60% cetak sini. Cetak sudah kelihatan bentuknya, dipindahkan ke dalam fondasi yang asli. Sehingga jadi candi seperti ini dengan memiliki ukuran panjang dan lebarnya itu 4,5 kali 4 meter dan tingginya 8 meter setengah. Yang kemudian atas siwanya disimpan di dalam. Nah, setelah selesai, kebetulan candi ini kan sampai saat ini tidak diketahui pengraja siapa, zaman siapa, sehingga candi ini diberi nama Candi Cangkuang sesuai dengan nama tempat. Kebetulan ditemukannya di desa Cangkuang, sehingga candi ini diberi nama Candi Cangkuang. Tapi nama Cangkuang diambil dari nama pohon sejenis pohon pandan, namanya pohon cangkuang itu ada namanya pohon cangkuang. Nah, diresmikan pada tanggal 8 Desember 1976, diresmikan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan saat itu, yaitu Bapak Profesor Dr. Syarif Tayyib. Nah, ini monumentalnya saat peresmian Candi Cangkuang. Apakah ada mitos yang beredar di Candi Cangkuang tersebut Pak? Nah, mitos-mitos di sini itu sebetulnya tadi banyak sih sebetulnya. Di sekitar danaunya ada silayung. Kalau dulu di sini ada mitos ya, kalau kesini itu bawa pacar putus. Mitos dulu. Tapi kalau sekarang tidak berlaku lagi gitu. Dulu memang seperti itu, tapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Maka hal itu banyak yang pengen membuktikan itu mitos-mitos. Terus juga di sini ada mitos baru. Kan dulu kalau setelah berjarah ke makam Arif Muhammad selalu membangku patung Dewa Siwa dengan harapan kalau terangkat patung Dewa Siwa maka segala keinginan akan terkabulkan. Sehingga orang setelah berjarah kalau dulu bisa mengangkat. Tapi kalau sekarang harta siwanya sudah di dalam candi, terusan tambah dudukan lagi tambah berat sehingga orang tidak bisa mengangkat. Nah, terus karena
banyak orang yang mengangkat, terus terangkat tidak, patah iya, makanya sekarang pakai jeruji besi. Nah, udah di jeruji besi gini, mereka kan tidak bisa masuk, tidak bisa ngangkat. Nah, mitosnya lempar uang, koin ke Candi Cangkuang, segala keinginan kita akan terkabulkan. Itu ya kalau untuk candi. Apakah ada yang melempar, Pak? Banyak, kalau itu hari itu banyak lagi ya, apalagi non muslim ya, banyak sekali yang itu, ada yang lempar uang, ada juga memberikan sajian-sajian macam-macam lah, karena berdampak ke mitos tersebut. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih, maaf bila mengganggu. Tidak. Ya, segini dulu aja guys kayaknya. Ya, kayaknya segini aja dulu ya. Dadah. Terima kasih Mbak Jaki. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Jaki. Ya, sama-sama.